11 Maret 1966, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Abdul Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk membujuk Presiden Soekarno membuat perintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Saya ingin membujuk Soekarno untuk memberikan mandat kepada saya agar saya bisa mengambil ahli kota Jakarta. Bagaimana caranya, Pak? Ceritakan kepada Soekarno tentang kejadian ini dan bahwa saya bisa mengambil ahli kota Jakarta dengan siap. Iya, Pak. Setiba di kota Bogor, dua brigadir tersebut menuju ke Istana Merdeka. Begini Pak, keadaan Jakarta saat itu sedang tidak aman. Banyak mahasiswa yang melakukan aksi demokrasi untuk penumpangan Indonesia. Suasana sudah semakin kacau balau, Pak. Mungkin jika ada yang mengendalikan keamanan tersebut, suasana akan menjadi lebih baik. Bagaimana dengan Letnan Soeharto? Kami rasa beliau bisa menanggapi situasi tersebut. Pada akhirnya, Soekarno setuju. Dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan 11 Maret 1966 yang ditunjukkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Silakan kalian berikan pesan ini kepada TNI Angkatan Darat ya. Siapa? Kedua brigadir tersebut memberikan surat dari Soekarno kepada Soeharto melalui TNI Angkatan Darat. Setelah itu, Mayor Jenderal Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Buatlah konsep untuk pembubaran PKI. Saya ingin PKI dibubarkan secepatnya. Baik Pak, saya laksanakan amanat yang Bapak berikan. Setahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR sementara sesuai dengan TAP MPRS tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno mengangkat Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Mari kita buat penyambutan untuk menteri. Siap, Pak. Kami akan melaksanakannya. 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan keadilan sosial diabaikan. Rekan-rekan sekalian, mari kita baca beban sejarah yang ada di hadapan kita. Rekan-rekan sekalian, mari kita buka beban sejarah di hadapan kita. Beban kita adalah luka rakyat di kehidupan sehari-hari. Beban kita adalah membuat rakyat yang menganggur untuk membuat peluang kesempatan kerja dan membangun ekonomi yang menguntungkan rakyat. Beban kita mengatasi bersama generasi muda, memikirkan masa kini dan masa depan. Ringkasnya beban sejarah kita adalah mengalah untuk kebutuhan rakyat. Tuntaskan korupsi. Tuntaskan korupsi. Tolak modal asing. Ya, Pak. Kami mendapatkan informasi bahwa beberapa mahasiswa melakukan demonstrasi dengan para menteri. Bagaimana itu bisa terjadi? Cepat selesaikan demonstrasi tersebut. Siap, Pak. Seorang TNI mencegat. Akhirnya, sekelompok mahasiswa yang dipimpin oleh Hariman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat. Karena di hari Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Kita tolak Jepang untuk datang ke Indonesia. Tolak korupsi. Tolak korupsi. Tolak modal asing. Tolak modal asing. Gas maju. Semua kan. Pasar Senen udah dibakar loh, rusuh banget. Siapa yang bakar? Gak tahu, yang jelas bukan mahasiswa. Warna gawat. Sekarang kita pergi ke Teluk Sakti aja. Ayo semuanya. Ayo. Mendengar berita tersebut, Soeharto memerintahkan Halim untuk memperingati Hariman Siregar. Halim, tolong peringatkan Hariman Siregar tentang tindakannya tersebut. Siapa? Haliman, siapa yang membakar pasar itu? Itu bukan ulah kami. Kan ulah kalian. Lalu? Kan kalian ada di daerah situ. Urusan dan pembakaran itu bukan ulah mahasiswa. Kami akan terus menuntut pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Hariman Siregar, dan Fitriadi dipenjara, kemudian disidang. Kepada terdakwa, benarkah Anda adalah otak dari demonstrasi yang terjadi? Bukan yang mulia, ini semua bukan ulah kami. Lalu bagaimana itu semua bisa terjadi? Kami para mahasiswanya ingin menuntut pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Yang melakukan tersebut adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, saudara akan tetap dipenjara. Saudara Hariman Siregar, dengan tuduhan demonstrasi yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1974, hakim memutuskan bahwa saudara akan dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara.